Assalamualaikum Bu Nur, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik sekali Bu Nurul. Bagaimana perasaan Bu Nur hari ini? Baik sih, saya bahagia. Ini tadi juga ada momen peringatan hari ulang tahun ya yang diselenggarakan di sekolah, ulang tahun Hari Guru. Selamat Hari Guru ya Bu Nurul ya. Semoga tetap menjadi Iya, pendidik yang luar biasa tentunya. Namun amin. ada beberapa hal yang mengganjal di pikiran saya ini. Apa itu Bu Nur? Saya mau Boleh saya membicarakan, tahu? iya, nanti kalau ceritanya melo, nggak usah terbawa ya Bu. Iya, nggak terbawa juga nggak Oh apa-apa. gitu ya, mohon Iya, maaf merepotkan. Saya mau membicarakan mengenai padatnya kegiatan saya di beberapa hari ini sehingga terkadang membuat saya itu merasa pesimis sendiri, bahkan sedih. Apakah saya bisa nggak sih menjalani semuanya itu? Begitu Bu yang saya pikirkan di beberapa hari terakhir ini. iya betul. Saya juga melihat Bu Nur ya. eh Wajahnya terlihat sangat capek ya. Terus sebenarnya apa Bu yang sedang terjadi di minggu-minggu ini Bu? Baik, terima kasih ya Bu sudah mau mendengarkan cerita saya ya hari ini ya. Di minggu Iya. kemarin saya itu merasa sempat galau, kemudian cemas, bahkan ada perasaan khawatir Bu di hati saya pribadi itu seperti itu. Hmm. Kenapa Bu, kok sampai ada perasaan khawatir seperti itu Bu? Jadi, saya kan mengikuti program pendidikan guru penggerak ya, bareng sama Bu Nurul, Bu Irin, Oh, Bu Dian, ini kan sudah hampir jalan 4 bulan ini ya Bu ya? Tanpa iya, terasa luar biasa sekali sudah kita lalui. alhamdulillah. Nah, seiring dengan tambahan tugas di bidang kesiswaan, padatnya jam mengajar, kegiatan di desa juga. Nah, beberapa hari yang lalu itu saya dapat panggilan Bu di SIM PKB, terpanggil menjadi salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan gelombang 3 Hmm, UNES. Nah, ya selamat ya Bu Nur ya. ya, terima kasih. Perasaan yang saya rasakan pada saat itu, ketika saya mendapat informasi yang disampaikan oleh teman untuk membuka akun SIM PKB saya, ya senang Bu Nurul karena ini penantian saya setelah sekian beberapa tahun yang dulu saya mutasi, saya pindah dari Godong ke Dempet, yang akhirnya luar biasa sekali penantian saya, dapodiknya juga susah dulu. Nah, tapi entah mengapa tiba-tiba itu ada perasaan semacam rasa cemas, takut, khawatir. Itu muncul, Bu. Hmm, Jadi saya merasa apakah saya bisa membagi waktu antara tugas saya yang satu dengan yang lain gitu, Bu. Saya sempat meragukan kemampuan saya sendiri. iya Bu, ternyata padat sekali ya Bu ya. Lalu apa Bu Nur yang sedang dirasakan saat ini Bu Nur? Nurul, pada kesempatan sore hari ini, percakapan kita, saya akan membagi cerita sedikit yang sedang saya alami untuk saat ini ya Bu ya, terkait dengan Iya. bagaimana cara saya memanage waktu terkait dengan menghilangkan rasa cemas dan khawatir akan padatnya kegiatan. Begitu Bu inti dari percakapan kita di sore hari ini. Oh baik Bu Nur. eh Mengenai tujuan itu ya Bu Nur ya. Ya, Berarti tujuan percakapan kita hari ini itu mengenai kecemasan, Bu, ya? Dan iya. kekhawatiran ya, Bu, ya? Lalu, eh karena sempat merasa cemas, khawatir ya, Bu, ya, takut juga. Apakah ada masalah lain, Bu, terkait yang sudah Bu Nur sampaikan tersebut? Sejauh ini masalah saya hanya itu Bu Nurul di beberapa pekan terakhir ini. Jadi Hmm. nggak tahu kenapa kadang kalau malam itu sempat nggak bisa tidur karena misalkan saya setelah setelah ada job nyanyi sama teman-teman rebana karena di desa itu juga pada sekali kegiatannya. Saya Oh, iya, merasa iya. takut, kemudian cemas bahkan khawatir jika takutnya itu dengan segala padatnya kegiatan saya tidak bisa membagi waktu dengan baik. Nah, sejauh ini langkah yang saya lakukan
saya masih melakukan semua itu dan saya cemas terutama untuk keluarga Bu, anak-anak saya, suami saya itu waktunya sangat kurang. Menurut saya pribadi seperti itu. Iya, kalau boleh tahu ya Bu Nur ya, lalu bagaimanakah Bu? Bagaimana langkah Bu Nur sendiri ya untuk mengatasi eee, hal tersebut? Oke, um, kita sharing ya Bu, kita sharing di sore hari Iya. ini. Saya punya masalah yang seperti itu yang sudah saya share, saya ceritakan jenengan, saya berusaha open. Nah, saya mau tanya dulu coba sama Bu Nurul, kira-kira apakah Bu Nurul bisa memberikan semacam tips atau solusi mungkin kita menyelesaikan, saya butuh masukan ini terus terangnya Oh dalam iya. sesi percakapan kita hari ini. Iya kalau, menurut saya pribadi ya Bu Nur ya, dengan mendengarkan cerita Bu Nur dengan padatnya acara dari pagi sampai malam bahkan ya, itu sudah terbiasa ya Bu ya. Eee, Kalau saya pribadi harus mengurangi Bu, mengurangi salah satu kegiatan gitu Bu Nur, agar ada waktu tersendiri untuk anak, untuk suami, untuk keluarga, seperti itu Bu Nur. Oke, Bayangkan saja kita kan di sekolah sudah dari jam setengah tujuh sampai jam setengah empat, sampai rumah jam empat badan sudah capek, mandi, makan, tahu-tahu sudah maghrib. Setelah maghrib anak-anak sudah, ngantuk juga, terus tidur, besok pagi seperti itu lagi. Jadi kan nggak ada waktu kalau apalagi ditambah lagi Bu Nur, dengan kegiatan yang malamnya ya, biasanya kan sering tampil juga ya. Jadi, kalau menurut saya, apa ya, selain bisa me-manage waktu, juga kalau bisa mengurangi kegiatannya, Bu. Jadi agar ada waktu untuk keluarga juga, Bu Nur. oke. Terima kasih ya Bu atas solusinya. Kita share bareng di sini. Nah, Iya, Bu. em, ya itu terlihat karena banyaknya kegiatan ya mungkin yang saya jalani ya Bu ya. Terkadang Iya. saya kadang merasa cemas, merasa belum siap untuk menjalani semua itu ketika di beberapa pekan pertama ketika PPG saya bisa nggak sih? Saya meragukan Bu, kemampuan sendiri itu saya ragukan begitu Bu. Iya. Eee, Kalau sejauh ini Bu Nur ya, sejauh Ya, ini yang membuat Bu Nur merasa takut terus dan tidak bisa membagi waktu itu karena padatnya acara Bu Nur ya, bener ya? iya betul Bu. Acaranya Mmm, banyak, terus terkadang iya. ya suami bisa menerima, cuman ya terkadang kasihan dengan Anak, fisik saya, terus kalau anak anak bagaimana, Bu? anak sekarang sudah mulai kritis, yang besar Lah suami iya. kerja terus, kemudian yang kecil karena baru usia 4 tahun yang lucu-lucunya, "Mi, bukannya kerja itu di sekolah, kok di rumah kok laptop lagi?" Jadi saya kalau Mmm, sudah ada kata-kata semacam itu, saya nggak jadi buka laptopnya. Jadi saya berusaha, ya bagaimana caranya ketika sampai rumah, saya ketika mau membuka laptop, anak-anak harus terkondisikan dulu, sudah tidur dan sebagainya. oh baik Bu Nur. Eee, Pinter-pinternya mengatur waktu ya Bu Nur ya, seperti itu ya. Iya. Eee, Lalu apakah ada hal yang lain Bu Nur yang menjadikan masalah untuk Bu Nur sendiri untuk saat ini? Sejauh ini belum ada Bu Nurul, ya Belum ada semuanya ya? masih dalam konteks yang aman ya, yang saya pikirkan saya Ya tipenya alhamdulillah. masalah sekali. Saya kadang cemasnya, saya mampu nggak sih? Itu loh yang pertama, yang selalu menggelitik di pikiran saya, bukan eee, karena sesuatu, karena orang lain enggak, tapi saya yang saya khawatirkan itu tentang kontrol emosi dalam diri saya sendiri, Bu, sebenarnya Mmm, seperti itu. ya baik Bu Nur. Eee, Kembali lagi ke topik percakapan kita tadi ya Bu Nur ya. Oke. Kira-kira semenjak Bu Nur, mulai menjalani PPG dan kegiatan-kegiatan yang lainnya, apakah perasaan Bu Nur itu masih ada, eee, untuk saat ini dan apa yang bisa Bu Nur lakukan? Oke, setelah saya menjalani ini kurang lebih sudah masuk ke pekan ya 10 harian ya Bu ya. Terhitung itu seminggu lebih.
lumayan mulai sedikit mulai berangsur menghilang rasa cemas atau rasa khawatir yang selama ini mengganggu di pikiran saya minggu kemarin. Saya sempat nggak fokus, saya sempat takut dan sebagainya. Ini sudah mulai agak lebih baik bahwasanya ketika kita sudah mengambil suatu keputusan yang akan kita jalani berarti kita harus sudah siap dengan konsekuensi yang harus kita terima. Kalau saya kembalikan prinsip itu dalam artinya dalam hal ini kita harus percaya Bu bahwasanya tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Seperti itu Bu Nurul. Benar sekali Bu Nur. Jadi untuk mengatasi masalah tersebut, Bu Nur melakukan usaha-usaha semacam untuk membangunkan motivasi diri Bu ya. Oke, Luar ya. biasa sekali Bu Nur. Lalu apakah ada kendala atau masalah lain Bu Nur untuk mengatasi masalah tersebut? Sejauh ini belum ada Bu Nurul, semuanya masih dalam konteks aman, tapi kadang saya pingin berbagi, tapi berbaginya itu sama siapa? Lah kebetulan kita sore ini bisa coaching semacam ini, kita bisa Iya. berdialog. Saya sangat senang, lega sekali rasanya. Baik Bu Nur, dari sini saya menjadi tahu sejauh mana problem atau masalah yang Bu Nur alami ya. Bisa apa, ceritakan kembali Bu Nur tips ya, tips atau cara untuk mengatasi masalah tersebut Bu Nur? Baik, sedikit yang saya alami sendiri bahwasanya membangun suatu kepercayaan diri bahwa saya itu mampu. Saya bisa melakukan semua itu dan saya bisa membagi waktu dengan luar biasa. Dari hal ini akan membawa suatu atmosfer yang sangat luar biasa untuk treatment saya sendiri dalam menjalani semua kegiatan yang saya lakukan. Terlepas dari itu, dukungan dari orang-orang terdekat pastinya akan selalu membangkitkan motivasi saya, Bu Nurul, dalam hal ini. Wah, luar biasa sekali Bu Nur. Saya jadi salut sama Bu Nur. Jadi untuk mengatasi perasaan takut, cemas, itu pada diri Bu Nur akan dilakukan cara untuk membangun kepercayaan diri ya Bu Nur ya? Iya, Luar biasa Bu Nur, malah membuat apa ya, motivasi bagi saya. iya, Baik saya, tertarik sekali sama cerita Bu Nur, luar biasa sekali ya. Nah ini, kira-kira, saya sangat tertarik mengikuti perkembangan bagaimana kegiatan dan perasaan Bu Nur di hari-hari selanjutnya, selama mengikuti ya CGP ya, PPG, bareng-bareng itu ya Bu Nur ya. iya. Saya menunggu untuk obrol-obrol atau sharing-sharing lagi ya Bu Nur ya, Oke. saling memberikan motivasi ya Bu Nur ya. Semoga sehat selalu, lancar, PPG-nya, CGP-nya juga lancar, sukses semuanya ya Bu Nur ya. Terima Amin. kasih sudah mau sharing sama saya, semoga Bu Nur juga membuat sedikit lega ya. Iya, terima kasih Bu Nurul, terima kasih kembali. Salah satunya support sistemnya selain dari keluarga, termasuk support sistem dari orang-orang terkasih saya di sekolahan yang sudah saya anggap seperti keluarga, yaitu Ibu Nurul, salah satunya membangkitkan atmosfer yang sangat luar biasa. Jadi kalau kita bisa mencurahkan segala isi hati kita lewat obrolan semacam ini, insya Allah minimal beban yang kita alami sedikit berkurang. Seperti itu. Jadi Bener Bu Nur. saya sangat merasa lega. Nah, doa yang baik tentunya kembali ke Bu Nurul juga mudah-mudahan dimudahkan dalam segala hal dan tips dari saya pribadi tetap menjadi Bu Nurul yang apa adanya, percaya dirinya dibangun karena segala sesuatu itu berasal dari kita dan kembali untuk kita. Jadi kita harus selalu berpikir positif dan percaya diri akan semua itu. Begitu ya Bu ya. Terima kasih Iya, sekali terima lagi. kasih sekali Bu Oke, Nur. kita ketemu di obrolan Next, iya selanjutnya ya Bu ya. sharing-sharing Oke, ya. oke, selamat Makasih sore. Bu Nur. Selamat sore, Iya, assalamualaikum Bu Nur, sehat Waalaikumsalam selalu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.